Sampai orang pun banyak yang pengen narik karyawan saya, tapi alhamdulillah karyawan saya itu loyalitas banget sama saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga bisa mempekerjakan orang lain, Bu, terutama ibu-ibu sekitar. Ketika panen kan banyak banget saya butuh orang, Bu. Jadi di situ alhamdulillah bisa mengurangi tingkat pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo petani muda Yes, kembali lagi bersama saya Ageng di acara podcast program Yes. Hari ini kita akan menjelajahi kisah inspiratif lagi nih dari seorang petani milenial yang cantik dan pastinya dia ini punya usaha yang sukses di bidang pertanian. Tepatnya yaitu di komoditas cabai, dan dia ini viral loh di TikTok. Mau tahu siapa? Nih aku udah kedatangan tamu cantik. Halo Kak Niki. Halo, Bu. Aduh, dipanggilnya Ibu jadi gimana ya? Aduh. Ya, Gak apa-apa. Apa nih kesibukannya ini Kak Niki? Kesibukan saya biasanya di kebun sih, Bu, monitor kebun. Terus udah gitu saya juga jualan online shop. Terus usaha properti juga. Terus usaha freelance pajak kadang. Banyak ya Sobat Yes ya usahanya ya. Mbak Niki gimana tapi bisa kesibukan di pertaniannya bisa diceritain gak? Sekarang lagi apa nih? Oh ya. Jadi kesibukan usaha pertanian ini saya kan punya lumayan luas banget tuh lahannya, budidaya cabai. Ditambah lagi dengan adanya program Yes ini, saya bisa mengembangkan usahanya dengan membentuk plasma, Bu. Gitu. Jadi saya monitor bukan hanya kebun pribadi, jadi kebun pribadi juga ada, terus monitor kebun dengan investor, terus monitor kebun yang plasma, Bu, gitu. Oh, berapa luas lahan yang dikelola Mbak Niki nih? Luas lahannya kurang lebih 5 hektar, Bu. Oh, 5 hektar. Ya. Itu cabai semua? Itu cabai, Bu, tapi kami tumpang sari, Bu, di situ. Ada tomat juga gitu. Terus ada cabai besar merah. Dan selain cabai, kami juga mengembangkan usaha mulai dari hulu sampai dengan insya Allah hilir juga gitu. Oh, jadi ini ya, luas lahannya 5 hektar dan komoditasnya cabai ya dari hulu ke hilir. Iya, Bu. Kak Niki ini kayaknya masih muda banget, usianya berapa sih? Saya usia masih muda banget, Bu, 24. Masih 24, masih muda ya, dan sudah bergelut di dunia pertanian. Sudah, Bu. Gimana awal ceritanya, memang sekolahnya memang pertanian? Bukan. Jadi teman-teman juga harus tahu saya tuh pemula banget di pertanian ini, petani amatir juga. Karena saya lulusan akuntansi di IPB University. Kemudian setelah itu saya bekerja di bidang pajak, Bu, tax dispute di perusahaan BUMN. Terus di swasta juga kurang lebih 3 tahun, Bu, saya bergelut di bidang pajak tuh 3 tahun. Di Jakarta saya hidup. Oh gitu. Iya. Jadi terus gimana sampai akhirnya mengambil keputusan untuk bertani? Karena belajar dari pengalaman kerja saya. Jadi bos saya tuh dulunya dia usaha pertanian, cuman di bidang sawit. Nah, saya tuh terinspirasi dari mantan bos saya, Bu, gitu. Jadi bisa sehebat itu saya contek dikit-dikit gitu, Bu, proses bisnis dia dari awal sampai dengan akhir gimana. Nah, kan kalau sawit mah nggak mungkin ya, Bu, saya buka usaha sawit karena kurang banget modalnya. Nah, kemudian saya coba cabai, Bu. Cabai itu dulu cuman 1 row, Bu, 1000 meteran kurang lebih. Nah, di situ saya benar-benar belajar banget, Bu, gitu. Terus setelah itu kan dulu saya pas cabai itu masih sambil bekerja, Bu, di Jakarta. Jadi ya ditengok cuman seminggu sekali gitu. Nah, di situ gagalnya, Bu, banyak ditipu orang karena kan saya terlalu mempercayakan sama petani, Bu, untuk bekerja sama karena sistemnya bagi hasil gitu. Terus udah gitu udah pernah ngerasain sekali panen, itu tuh udah wah kok enak ya, kayak 4 hari atau 5 hari tuh udah panen gitu, Bu. Sedangkan kita bekerja di Jakarta UMR, terus hidupnya juga biaya hidupnya mahal. Terus sebulan sekali juga kan, Bu, gajinya. Nah, kalau di petani kan kita bisa 4 hari sekali itu bisa panen atau 5 hari sekali kita bisa panen. Nah, kemudian saya resign, Bu.
resign dari pajak, terus pindah ke pertanian. Terus di situ kayak saya benar-benar mulai dari nol. Terus saya juga usaha udah mulai lumayan berkembang gitu, Bu. 1 row, 2 row, 3 row, 3.000 meter, Bu. Nah, akhirnya ada salah satu investor, Bu, dari swasta juga yang mau kerjasama sama saya gitu. Terus saya ambil kerjasamanya dan sampai sekarang berjalan, Bu, gitu. Itu yang kepemilikannya tuh 70-30%, Bu, gitu. Terus di samping saya bekerja sama dengan investor, saya juga punya kebun sendiri yang kepemilikan lahannya pribadi 100% gitu. Jadi masih satu kecamatan, cuman beda desa gitu. Nah, sebelum saya usaha dengan swasta, saya juga, Bu, di situ banyak jatuh bangunnya, Bu. Kurang lebih tuh hampir 1 tahun, Bu. Ditipu sama orang. Terus saya kan petani amatir ya, Bu, yang cuman belajar dari YouTube gitu. Jadi banyak banget pengalaman di situnya, hama penyakit saya belum bisa gitu. Nah, kemudian setelah saya tahu cara pola tanam yang benar itu gimana, akhirnya berkembang sampai sekarang gitu. Nyesel nggak tuh meninggalkan profesinya sebagai karyawan untuk menjadi petani? Dibilang nyesel enggak, kangen iya gitu. Oh gitu. Tapi lebih menyenangkan yang mana? Lebih menyenangkan petani, Bu. Oh gitu ya, Iya. keren emang. Tapi pengalaman saya yang kemarin yang pajak itu masih tetap bekerja gitu, Bu. Gitu. Saya pengen bekerja tuh bukan hanya di bidang pertanian, saya semua harus bisa gitu. Oh gitu, karena ada basic ilmu ada basic pajaknya pajaknya ya. atau akuntansinya. Terus gitu. Kak Niki belajar dari mana tentang pertanian dan bisa kenal program Yes dari mana awalnya? Saya tuh belajar, Bu, pertama di YouTube. Terus kedua saya juga kan studi banding, Bu. Kayak main ke Ciamis, terus ke Garut, pokoknya ke daerah-daerah yang benar-benar pertanian kayak gitu, Bu. Terus saya belajar, terus saya ngambil konsultan di salah satu daerah tersebut yang emang benar-benar ngerti dan paham sama pertanian. Terus udah gitu kita belajar bareng, terus orang sana saya ambil buat jadi manajer project di kebun saya gitu. Gitu. Ya, jadi kita bareng-bareng. Terus bisa akhirnya mengenal program Yes, ceritanya gimana tuh awalnya? Awal saya mengenal program Yes tuh ada Pasmut, Bu, yang datang ke saya. Fasmut itu fasilitator pemuda ya? Iya, fasilitator pemuda. Dia ngajakin saya ikut yuk, katanya program Yes, karena di situ kamu bisa banyak banget benefit yang kamu dapetin gitu, Bu, kayak pelatihan dan lain-lain. Nah, saya bilang ke Fasmutnya, saya masuk Yes itu pengen bikin produk olahan, Bu, hasil akhirnya. Jadi pengen ikutan ekspor gitu. Dan alhamdulillah setelah ikut Yes tuh saya udah dapat kayak pelatihan ekspor, terus pelatihan BMC juga, Bu, gitu. Sampai akhirnya saya dapat dana hibah untuk mengembangkan lahan saya gitu. Dengan anggota-anggota yang lain gitu, Bu. Oh gitu. Anggota petani yang lain. Jadi terasa banget ya manfaatnya ya. Terasa banget, Bu. Setelah bergabung dengan program Yes. Iya. Terasa banget. Berarti di ini ya, PPIU Jawa Barat ya? Iya, PPIU Jawa Barat, Bu. Gitu. Banyak banget ilmunya, Bu. Oh iya, aku denger-denger nih Kak Niki katanya terpilih menjadi petani milenial andalan inspiratif dari Kementerian Pertanian. Gimana nih perasaannya? Selamat dong. Kita ucapkan selamat ya petani muda Yes. Keren banget loh. Gimana perasaannya Kak Niki? Alhamdulillah, Bu, senang. Senang. Dan tidak menyangka lah, Bu, bisa sampai titik ini gitu. Karena kan saya baru bergabung Yes kan baru banget gitu, Bu. Kayak bulan Juli 2023. Jadi untuk mendapatkan penghargaan ini saya cukup kaget dan alhamdulillah senang banget. Tapi yang pasti ini atas berkat kerja keras Kak Niki juga nih. Apa nih yang sudah Kak Niki lakukan? Mungkin ada pemberdayaan di masyarakat sekitar atau apa? Bisa diceritain ini sama teman-teman. Mungkin pemberdayaannya pertama saya bisa mengedukasi petani daerah sekitar saya. Karena notabene tuh orang sekitar saya tuh dia tidak mengerti budidaya hortikultura terutama cabai, Bu. Rata-rata tuh kayak penebang kayu, terus kayak padi doang gitu. Nah, sedangkan kan cabai rumit ya, Bu ya. Nah, di situ tuh saya mendatangkan ahli dan saya juga
seminggu sekali atau kadang 2 minggu sekali kita selalu sharing bareng tentang hama penyakit, belajar bareng gitu. Nah di situ yang kerja sama saya kurang lebih 8 orang, dia bisa benar-benar paham banget sama dunia cabe Bu. Sampai orang pun banyak yang pengen narik karyawan saya, tapi alhamdulillah karyawan saya itu loyalitas banget sama saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga bisa mempekerjakan orang lain Bu, terutama ibu-ibu sekitar. Ketika panen kan banyak banget saya butuh orang Bu, jadi di situ alhamdulillah bisa mengurangi tingkat pengangguran. Terus yang ketiga juga saya bisa meng-hire petani-petani yang lain untuk bergabung dengan saya gitu pemasarannya. Jadi mereka yang terbilang pusing untuk mencari pemasaran bisa datang ke saya gitu. Oh gitu. Nah Kak Niki ini ya tadi saya sempat kepoin juga nih media sosialnya, di TikTok juga suka bercerita ya tentang kesehariannya sebagai petani gitu ya. Itu apa namanya, dan dari media sosial itu Kak Niki ini ya apa manfaatnya yang didapat dengan bercerita sebagai petani gitu? Manfaatnya pertama saya bisa mengedukasi orang-orang di luar ini Bu, di luar daerah sekitar saya gitu. Jadi sampai bisa kejangkau mulai dari Sabang sampai Merauke tuh mereka bisa lihat TikTok saya yang selalu edukasi pertanian kadang-kadang gitu Bu. Terus yang kedua juga saya bisa kayak ada endorse gitu Bu dari produk pertanian atau produk apapun yang berkaitan dengan saya, itu cuan sih Bu, lumayan. Itu apa ada pengaruhnya dengan pemasaran produk? Ada Bu. Ada efeknya ya? Ada efeknya. Karena kebanyakan kan kalau misalkan cabai mah udah jelas ya Bu ya, maksudnya cepat habis gitu. Kayak pupuk, saya kan produksi pupuk juga Bu. Pupuk fermentasi, terus bibit, kebanyakan dari online sih Bu. Iya. Gitu. Jadi pembelinya didapat dari ini dari online. Iya, dari online shop. Followersnya gitu ya? Dari followers. Jadi itu mah usaha pupuk sama ini sih Bu, lebih ke bibit kalau saya bikin video di TikTok gitu Bu. Oh gitu, iya. Jadi menginspirasi generasi muda juga ya melalui TikToknya ya? Iya Bu. TikToknya apa sih? TikToknya Biar dikepo ini sama petani muda Yes nih yang mau lihat nih. Pokoknya follow TikTok saya di @petanigelis. Oh, petani gelis. Gelisnya GEU ya kalau bahasa Sunda ya. Iya. GEULIS. Iya Bu. Nanti aku juga follow Siap Bu, harus follow. Kak Niki, apa nih pesan-pesan dari Kak Niki yang ingin disampaikan ke petani muda Yes yang menonton dan memiliki impian serupa ingin sukses di bidang pertanian? Siap Bu. Jadi usaha pertanian atau bisnis di bidang pertanian itu usaha yang tidak pernah padam Bu. Seiring dengan kebutuhan pokok yang sangat banyak dan memiliki usaha pertanian juga, dia memiliki banyak sekali Bu peluang atau potensi pasarnya. Memang sulit, tapi jika dilakukan dengan konsisten, terutama konsisten, usaha pertanian itu harus konsisten. Jatuh gagal, pokoknya harus bangun, terus harus sabar dan harus ikhlas juga. Insya Allah nanti ketemu jalannya gitu. Dan usaha pertanian juga tidak, misalkan satu kali nih kita tanam terus gagal, itu biasa ya. Sampai belum 100 kali gagal tuh itu udah biasa, maksudnya udah biasa gitu. Jadi jangan nyerah, harus konsisten, sabar dan ikhlas, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Insya Allah nanti bisa naik tingkat gitu. Sampai tadi diceritain pernah mengalami ditipu ya. Iya. Iya. Jadi jangan patah semangat. Iya, terus coba lagi ya, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih Kak Niki sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke podcast program Yes. Sama-sama Ibu. Iya. Kita nanti kapan-kapan kita undang lagi kali ya. Soalnya seru banget ceritanya, inspiratif banget. Sobat Yes, banyak banget ya cerita yang bisa kita petik dari Kak Niki. Di antaranya jangan pernah menyerah walaupun menemukan kegagalan ya. Dicoba lagi dan ternyata Kak Niki ini basicnya bukan pertanian dan berani terjun di bidang pertanian, dan akhirnya sekarang kita bisa melihat terpilih menjadi petani milenial andalan inspiratif. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tentunya Kak Niki terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Saya Ageng undur diri. Terima kasih petani muda Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.